Merubah kebiasaan memang tidak mudah, apalagi mengubah kebiasaan banyak orang. Tapi perubahan iklim dunia yang semakin ekstrim membuat makin banyak orang sadar. Bahkan ekonomi hijau menjadi tren yang sangat kuat di dunia. Pertanyaannya, seberapa siap kita mengubah diri menjadi negara yang lebih hijau? Sebagai tuan rumah pertemuan presidensi G20, tentu Bali akan menjadi etalase penting. Seberapa hijau energi di Bali? Itu sudah ada beberapa yang terimplementasi. Salah satunya adalah PLTMH, itu berkapasitas 1 MW di Bali Utara. Itu juga ada PLTS Bangklet yang di posisinya di Bali Timur, di Bangli. Nah, itu yang sudah ada MOU dengan PLN. Yang satunya lagi di Kubu, Karangasem, dengan kapasitas juga 1 MW yang sudah operasional saat ini. Juga hybrid di Nusa Penida, itu berkapasitas 3,5 megawatt AC ya. Dan rooftop 3 di 35 gedung di gedung-gedung PLN di Bali, itu dengan total kapasitas 869,75 kWp, itu yang sudah ada di Bali. Nah, kalau yang tadi yang saya tampilkan yang PLTMH, PLTS itu dengan Pemda, jadi berapa investasinya di Pemda. Yang hybrid dengan rooftop itu investasinya sekitar 87,5 miliar. Ya, itu tergantung kondisi alam tentunya ya. Jadi sumber energi yang bisa dimanfaatkan berupa air dan sinar matahari ya. Jadi pembangunan membutuhkan debit air tentunya, seperti PLTMH yang di Sambangan. Tentunya kita memprediksi debit air itu sepanjang tahun mengalir apa enggak, seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan pemanfaatan sinar matahari. Nah, kalau PLTS yang cukup menjadi kendala kan, untuk membangun 1 megawatt PLTS itu membutuhkan lahan 1 hektar. Nah, itu yang menjadi tantangan. Tentunya kalau sudah support dari Pemda setempat akan menjadi lebih mudah. Terkait pengembangan itu, PLN bekerja sama dengan anak perusahaan ya, dalam hal ini Indonesia Power, juga dengan pembangkit Jawa Bali. Porusda juga kita gandeng ya dalam hal ini ya, termasuk untuk pembangunan PLTS tersebut. Tahun 2023 itu sudah berencana membangun 2 lokasi PLTS, 2 kali 25 megawatt. Satu lokasinya di Bali Timur, di Karangasem, satunya lagi di Bali Utara, di daerah Jembrana. Nah, terkait dengan SPKLU ya, transisi energi kendaraan, saat ini existing sudah ada 22 unit yang tersebar di 15 lokasi di Bali. Dan untuk khusus G20 itu nanti akan penambahan 70 unit lagi, di mana 60 unitnya akan terpasang dan 10 unitnya sebagai backup, terkait juga penempatan pemasangan SPKLU tersebut. Nah, kalau potensi kelistrikan di Bali mungkin bisa saya gambarkan. Untuk daya mampu kita saat ini ya, yang ada di Bali itu total ada 1, gigawatt hours atau 1300 megawatt. Dengan beban puncak yang terjadi pada saat ini baru 800 megawatt. Artinya apa? Untuk cadangan kita cukup aman, itu sekitar 37%-nya. Nah, terkait dengan energi hijau di Bali itu memang masih relatif kecil ya, baru 0,3% dari daya terpasang yang ada pembangkit-pembangkit yang di Bali. Namun kedepannya PLN tidak akan membangun pembangkit-pembangkit yang berbahan bakar BBM. Di Bali saat ini jumlah pelanggan kita sekitar 1,5 juta ya, tepatnya 1.597.016 pelanggan saat ini. Sampai dengan bulan Mei 2022 ya, kita bandingkan dengan tahun yang sama sebelumnya itu sudah naik 11,14%. Artinya apa? Pemakaian listrik di Bali sudah mulai normal nih. Yang memang anjlok sekali kemarin di 2020, terjun bebas. 2021 sudah mulai merangkak tapi masih minus. Dan di 2022 ini sudah mulai plus untuk pemakaian atau penjualan listrik di Bali. Nah, untuk bauran energi terkait pembangkit di Bali ini masih didominasi oleh
PLTTG, ini masih gas ya. Jadi masih ada PLTU dengan daya mampu total seperti yang saya sampaikan di awal sekitar 1.300 megawatt. Jadi sedangkan untuk pembangkit EBT memang baru 3,4 megawatt. Jadi memang masih kecil kalau dibandingkan dengan yang lain energi.